Episode 28, Hasil Tes. Hari berlalu dengan begitu cepat. Delano dan Diana sudah ada di rumah sakit tempat Delano melakukan tes DNA bersama si kembar Depano dan Davino. Entah mengapa jantungnya begitu berdebar saat surat hasil tes itu ada di tangannya. Tak jauh berbeda dengan putranya, Diana pun merasakan hal yang sama. Dengan tergesa-gesa, Delano membuka amplop yang masih tersegel rapi itu dan membacanya dengan seksama. Bulir air mata lolos begitu saja saat Delano berkedip. Dia kembali menatap lembaran itu. "Alhamdulillah, Ma, mereka benar-benar anak-anakku, Ma," ujar Delano seraya memeluk Diana. Sesaat Diana tertegun mendengar ucapan Delano. Benarkah sayang? Mama lihat ini hasilnya, Ma." Delano mengurai pelukannya dan menyerahkan kertas itu pada Diana. "Ya Allah, cucuku." Diana menangis seraya memeluk kertas hasil tes DNA itu. "Lano, mereka cucu Mama," ujar Diana masih setengah tak percaya. "Iya, Ma, mereka cucu Mama." Delano dan Diana langsung meninggalkan rumah sakit dan pergi ke tempat Lucy. Delano mengetuk pintu rumah Lucy namun tak ada sautan dari dalam. Ibu Yuyun yang kebetulan baru kembali dari pasar memanggil Delano. "Nak Delano cari Lucy." "Iya, Bu." "Lucy di mana, Bu?" "Lucy tadi pergi buru-buru sekali, dia hanya pamit mau ke sekolah Depan dan Davin. Sepertinya dari wajah Lucy mereka sedang ada masalah," ujar Bu Yuyun. "Dek, masalah?" lirih Delano. Delano takut terjadi sesuatu dengan putra-putranya. "Terima kasih, Bu, saya susul Lucy saja." "Ayo, Ma, kita susul mereka." Diana langsung ikut masuk ke dalam mobil. Delano memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. "Hati-hati, Lano. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan mereka, Ma," ujar Delano sesekali, matanya melirik kaca spion lalu kembali fokus menatap ke depan. Sementara itu, Lucy masih duduk di ruangan konseling dengan kepala menunduk. Di hari ini, dipanggil karena katanya Depan memukul kepala temannya dengan penghapus papan tulis hingga berdarah, dan orang tua dari murid tersebut saat ini sedang memarahi Lucy karena tidak mendidik anaknya dengan benar. "Saya akan mengurus masalah ini. Saya tidak terima anak saya diperlakukan seperti itu. Dasar anak haram suka sekali berbuat onar," ujar ibu dari murid itu. Dek, jantung Lucy seketika terasa diremas ketika anaknya dikatai seperti itu. Lucy mengangkat wajahnya, menatap tajam wanita itu. Nyali wanita itu sedikit menciut mendapat tatapan seperti itu dari Lucy. "Anda tahu apa tentang kehidupan saya? Tentang anak-anak saya? Apa Anda pikir karena Anda kaya bisa seenaknya berkata hal seperti itu? Anda langsung menuduh putra saya yang salah, sementara putra Anda sendiri adalah sumber masalahnya," kata Lucy dengan ekspresi wajah datar. Wanita di hadapannya ini telah menyinggung putranya yang sangat berharga, dan Lucy akan membuat mulut pedas itu membayar semuanya. Beruntung anak-anak Lucy ada di tempat lain sehingga mereka tidak harus melihat kemarahan Lucy. "Maaf Ibu Lucy, tapi Depan." "Cukup Bapak Kepala Sekolah yang terhormat. Saya tahu putra saya salah sudah memukul Jidan hingga kepalanya berdarah. Tapi apa Bapak sudah menanyakan kepada putra saya apa yang terjadi? Saya sangat yakin putra saya melakukan semua itu karena Jidan terlebih dulu mencari gara-gara." Lucy menatap kepala sekolah berkepala pelontos itu dengan tajam, hingga pria itu pun kesulitan menelan salipannya. "Bu Lucy, saya harap Anda bisa tenang dan mengontrol emosi Anda." "Saya harus mengontrol emosi saya? Bapak dengar Ibu Jidan ini tadi mengatai putra saya anak haram?" Pekik Lucy sudah tidak dapat mengontrol emosinya lagi. Di sana ketegangan di ruang kepala sekolah terjadi. Delano menendang pintu kepala sekolah itu hingga terbuka lebar. Matanya menatap tajam ke dalam. "Siapa Anda? Kenapa Anda tidak sopan sekali?" Kepala sekolah itu menatap Delano. Namun seketika dia gemetaran karena Delano adalah tamunya beberapa hari yang lalu. Pria yang tiba-tiba ingin menjadi donatur di yayasan sekolahnya. Tuan, siapa yang mengatakan putraku anak haram?"
Delano menatap tajam kepala sekolah itu lalu matanya beralih menatap Ibu Jidan. Wanita itu mematung menatap atasannya ada di sana. Tuan Delano, siapa kau berani mengatai anakku? Tapi bagaimana mungkin? Wanita itu terlihat sangat ketakutan. Diana menghampiri Lucy dan memeluk gadis itu. Tante, aku tidak terima. Mereka menyakiti putraku secara verbal. Isak Lucy. Kau tenang saja biar Delano yang mengurus mereka. Kita temui Depan dan Davin, saat ini mereka pasti ketakutan, ucap Diana. Dia menuntun tubuh Lucy dan melewati Delano. Delano menatap tajam wajah sembab Lucy. Setelah Lucy dibawa pergi Diana, Delano menatap nyalang ke arah dua manusia yang ada di hadapannya. Hari ini juga kau bereskan barang-barangmu dari kantorku. Aku tidak mentolerir ucapanmu pada putraku. Ampuni saya Tuan, saya mohon maaf. Saya salah, jangan pecat saya. Saya hanya single parent, jika saya dipecat bagaimana saya akan menghidupi anak saya, Tuan? Bukan urusanku, kau berani mengusik putraku yang berharga, dan kau membuat wanita yang aku cintai menangis. Jika kau mau pengampunan dariku, bersujudlah di kaki Lucy. Jika dia mau memaafkanmu, maka aku akan pikirkan lagi, ujar Delano datar. Ibu Jidan itu langsung berlari menyusul Lucy. Dia harus mendapatkan maaf wanita itu bagaimanapun caranya. Setelah wanita itu keluar, Delano menghampiri kepala sekolah itu. Maafkan saya Tuan, saya tidak tahu jika mereka berdua putra Anda. Apa tempat ini bisa disebut sekolahan? Sikapmu tidak mencerminkan seorang pendidik yang baik. Mulai hari ini aku akan menarik berkas mereka. Aku akan pindahkan mereka ke sekolah lain yang lebih berkompeten, tegas Delano. Dia segera pergi dari ruangan kepala sekolah menuju ke tempat anak-anaknya dan Lucy berada. Depan dan Davin langsung memeluk Lucy, mereka terisak di kaki Lucy. Bunda, maaf. Lucy pun tak kuasa membendung perasaannya, ikut berjongkok memeluk Depan dan Davin. Ketiganya menangis. Kita pindah sekolah saja ya. Bunda akan cari sekolah yang bagus untuk kalian, ujar Lucy dengan suara parau. Depan dan Davin mengangguk, mereka memeluk leher Lucy erat. Mama Depan, saya mohon maafkan saya, ujar Ibu Jidan. Lucy tak menggubris ucapan Ibu Jidan. Hatinya masih sangat sakit mendengar hujatan yang ditujukan pada putranya. Mama Depan, saya mohon. Saya memerlukan pekerjaan saya. Papanya Depan tadi bilang kalau Mama Depan mau memberikan maaf, saya tidak jadi dipecat. Lucy menatap Ibu Jidan yang bersimpuh di sampingnya. Yang mengganggu pikirannya saat ini adalah ucapan Ibu Jidan mengenai Papa Depan. Bangunlah, ujar Lucy dingin. Saya tidak bisa, Bu. Jika Anda belum memaafkan saya akan tetap bersimpuh, ucap Ibu Jidan dengan mata berkaca-kaca.